warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Tri Chandra Buana Tunggal Dewi dan Triana Devi Ratnasari akan menjelaskan makalah yang berjudul Manajemen Kurikulum. Bagian A. Pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari Yunani, yaitu kurir yang arti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam pengelolaan kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian suatu dalam visi misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. B. Tujuan manajemen kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas sistem dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisien dan efektivitas proses pembelajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Ada lima prinsip secara umum setelah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu produktif, demokratif, kooperatif, efektif dan efisien, dan pengaruh visi misi dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Kegiatan dalam manajemen kurikulum yaitu kegiatan dengan tugas kepala sekolah, guru, murid, proses pembelajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, pengaturan alat, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yaitu menyusun rencana tahunan, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notulen rapat, membuat statistik dan menyusunan laporan. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas, pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. D. Manajemen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sekolah terdapat tenaga kependidikan yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan, yakni para guru dan kepala sekolah. Mutu berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar, atau derajat. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak terjadi begitu saja, tetapi mutu perlu direncanakan. Perencanaan yang matang merupakan salah satu bagian dari upaya meningkatkan mutu.
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, dan siswa. Dan sumber daya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya. Sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiennya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Analisa problematika dalam manajemen kurikulum. Problem-problem berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam khususnya di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kurikulum pendidikan Islam yang satu komando atau bendera yang dapat diakui dan diikuti oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, terlalu banyak lembaga pendidikan yang didirikan di berbagai daerah, khususnya di pelosok desa. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Yang kedua, standar isi. Standar isi memuat kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender penilaian atau akademik. Yang ketiga, standar proses. Standar proses pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.